Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastashdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk pergunakan nikmat kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang akan mendapatkan peneduh dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sebagaimana di hari kiamat nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan panasnya hari kiamat tidak ada bandingannya. Kalau dibandingkan dengan panasnya di alam dunia, tidak ada apa-apanya. Panas di hari kiamat sungguh sangat luar biasa. Kalau panas di alam dunia, kita masih bisa untuk mencari tempat untuk berteduh. Tapi panasnya di akhirat, mau kemana kita untuk mencari peneduh? Sedangkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberi peneduh kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang berwudu di waktu dingin, waktu yang sangat dingin, sangat menggigil, tapi dia tidak pandang bulu, selalu berwudu dan berwudu. Dawam wudu, meskipun waktu dingin, meskipun gimana pun, tetapi dia tetap berwudu, selalu dawam wudu. Subhanallah. Begitu batal wudu lagi, begitu batal wudu lagi, tidak pernah lepas dari yang namanya wudu. Bahkan dianjurkan kalau kita habis sholat posisi masih berwudu, itu disunahkan untuk berwudu lagi. Al-wudu'u alal wudu'i nurun. Wudu di atas wudu yaitu cahaya. Maka dari itu, pertama, dawamlah wudu. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan peneduh dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa. Orang yang selalu berjamaah dan selalu berjamaah akan mendapatkan peneduh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah sholat berjamaah? Apakah kita selalu sholat berjamaah? Yuk dari sekarang kita mulai untuk melakukan sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah besar pahalanya. Sebagaimana dalam satu keterangan, as-sholatul jama'ati afdolun min sholatil faddi bisab'i wa isrina darajatan. Bahwa sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Itu bagi orang yang sholatnya berjamaah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tengah sakit. Awalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sholat berjamaah, yaitu
pengen sholat di rumah karena posisi baginda Nabi lagi sakit, sedang sakit. Sesudah itu baginda Nabi menyuruh kepada Bilal untuk disampaikannya kepada Abu Bakar Siddiq bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi imam di kesempatan ini adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu, setelah disampaikan oleh Bilal kepada Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis sambil berkata, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai para sahabat yang lainnya, saksikanlah bahwa saya tidak berani untuk menjadi imam. Saya tidak mau menjadi imam selama baginda Nabi masih hidup di alam dunia. Subhanallah, takdimnya seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak mau menjadi imam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berjamaah, tidak pernah lepas dari sholat berjamaah. Subhanallah. Yang ketiga, orang yang akan mendapat peneduh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, belum makan, perih perutnya karena belum ada makanan yang masuk ke dalam perut. Lalu kita memberi kepada orang yang sangat lapar itu, memberi makanan. Itulah orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar akan mendapatkan peneduh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lain itu, keterangan mengenai bersedekah sangat luar biasa besar pahalanya. Bahwa memberi makanan kepada orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat kelaparan, yaitu satu akan dibalas dengan 900 kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dakwah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.